loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. 1. Selalu memakai masker dimanapun Anda berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas, diam di rumah saja. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mohon perhatikan jadwal kul berikut ini. Kul pria, setiap hari Jumat, jam 7 malam. Kul wanita, setiap hari Selasa, jam 2:30 sore. Kul pasangan suami istri, setiap minggu keempat. Hari Sabtu, jam 10:30 pagi. Kul sekolah minggu, 2 minggu sekali, hari Minggu, jam 4 sore. Kul generasi Yeremia, 2 minggu sekali, hari Sabtu, jam 4:30 sore. Kul Umas, setiap hari Rabu jam 2:30 sore. Kul Pro NBIS, setiap minggu kedua dan keempat. Hari Kamis jam 7:30 malam. Tetap berkomunitas di dalam Tuhan. Jemaat dimohon bergabung. Melalui kul, ada kesatuan hati, kita akan tumbuh bersama, dan akan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Untuk info selanjutnya, jemaat bisa menghubungi Ibu Yanti di WhatsApp dengan nomor 083 kali 1547 686. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan
dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah: pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan, kembali hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Mari nyatakan syukur kita lewat pujian penyembahan kita buat Tuhan saat ini. Berikan sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mau fokus sama Tuhan hari ini. Dan kita percaya di setiap rumah-rumah jemaat Tuhan ada kemenangan, ada terobosan, ada lawatan jamahan Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu tetap ada atas kami. Dan saat ini Tuhan, kami nyatakan syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Kami mau masuk lebih lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu memberikan kami kesembuhan. Hadirat-Mu memberikan kami pemulihan demi pemulihan. Terobosan demi terobosan, bahkan kemenangan demi kemenangan. Karena Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Kami mau bawa hanya kepada-Mu. Shikara labayara 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 labayara. Shandara labayara 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 labayara. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah Tuhan, karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, hallelujah. Glory, 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 glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, hallelujah. Puji, hallelujah. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi namamu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji namamu Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Engkau besar Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya.
kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Perkasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau hadir di setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Biar setiap kami saat ini mendengar suara-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kekuatan firman-Mu yang terus memperbaharui hidup kami, yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Dan Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku hanya ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku hanya ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan
kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta James Selo Pranoto sebagai Gembala GBI Pondok Indah Rayon 1A yang telah mengundang saya untuk menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita doa bersama terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau telah memberikan hamba-Mu kesempatan untuk menguraikan kejadian-kejadian yang akan terjadi kelak Tuhan. Berikan hamba-Mu pengurapan Tuhan secara khusus agar bahasa yang gamblang, yang mudah dicerna, itu yang dipaparkan Tuhan. Terima kasih, biarlah jemaat ini semuanya Tuhan mengerti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Roh Kudus, pimpinlah acara ini dari awal sampai akhir. Urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengucapkan syukur buat hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini temanya jujur agak berat. Tetapi saya berusaha dengan urapan Roh Kudus untuk menjelaskan kepada Anda syarat-syarat masuk ke surga menurut Alkitab, Kitab Wahyu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia terdiri dari 3 unsur: roh, tubuh, dan jiwa. Tubuh dan jiwa kelak akan menjadi jenazah. Roh kita cuma ada 2 tujuan, satu ke surga, satunya lagi ke neraka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya jujur menjadi orang Kristen mengharapkan roh saya kelak, apapun yang akan terjadi, roh saya pasti masuk ke surga. Saya percaya kalian semua juga mengharapkan yang sama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memiliki Roh Kudus yang mengingatkan kita, menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Selain itu, Roh Kudus juga menghibur kita dan memimpin kita ke jalan yang benar. Dan jangan lupa, Roh Kudus juga memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Nah, saudara, kalau sudah mengerti tugas Roh Kudus, maka saya mulai dengan Kitab Wahyu Revelation. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu itu kerajaan Romawi yang berkuasa dengan kaisarnya bernama Domitianus. Kaisar Domitianus mau semua rakyat menyembah dia sebagai Tuhan dan Allah. Sedangkan Rasul Yohanes tahu bahwa Tuhan dan Allah hanya ada pada Yesus.
Oleh sebab itu dia menolak menyembahkan Kaisar Domitianus sebagai Tuhan dan Allah. Akibatnya Kaisar Domitianus marah dan menangkap Rasul Yohanes dan menggorengnya di atas minyak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Yohanes tidak mati walaupun digoreng dengan minyak mendidih. Akhirnya Kaisar Domitianus membuang yang bersangkutan ke Pulau Patmos. Ke Pulau Patmos 80 km barat daya dari kota Efesus. Kota Efesus terletak di Turki Barat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiap hari dia ada di Pulau Patmos sebagai pembuangan. Tiap hari kerjaan dia hanya menyembah Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan, karena kedekatan dia dengan Tuhan Yesus, Tuhan mengizinkan suatu hari dia dapat penglihatan dan dia singkapkan apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, saudara-saudara, apa yang saudara baca itu adalah kitab Wahyu, Revelation, bahasa Inggrisnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terlebih dahulu kita akan melihat sosok tubuh Yesus di dalam kedaulatan, di dalam kemuliaannya. Izinkan saya menceritakan sedikit mengenai Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara buka kitab Wahyu 1 ayat 12 sampai 14. Di situ saudara akan melihat bahwa suatu hari, suatu saat Yesus berbicara kepada Rasul Yohanes. Waktu dia berbicara kepada Rasul Yohanes, dia berpaling ke belakang. Dia lihat ada 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah itu tampaklah Yesus yang luar biasa berdaulatnya, berkuasanya. 7 kaki dian itu menunjukkan bahwa ada 7 kandil. 7 kandil emas yang setiap hari diberikan minyak dari minyak zaitun dari surga yang mulia. Dan di tengah kaki dian itu ada seorang anak manusia yang luar biasa, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya bagaikan bulu yang putih, dan matanya bagaikan nyala api. Nah, saudara-saudara bisa lihat di Wahyu 1 ayat 12-14. Nah, saudara, sekarang Wahyu 1 ayat 15 sampai 17. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Bayangkan saudara, di tangan kanannya ada 7 bintang yang dia pegang. 7 bintang berbicara mengenai penggembalaan kepada 7 gereja yang ada di Turki Barat, yang kita akan bicarakan kelebihan dan kelemahan daripada 7 gereja yang kita harus belajar untuk mengoreksi diri kita. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Pedang tajam bermata 2 artinya firman Allah yang membuat kita jauh dari dosa, bahkan membuat kita itu pembicara dan juga jemaat. Artinya pembicara hati-hati kalau mau ngomong sembarangan, dia tidak melakukan hal-hal yang harus dilakukan.
Jadi jangan jagonya cuma di mimbar saja, tetapi turun dari mimbar total terbalik. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Yohanes melihat kejadian itu, kaget luar biasa. Dia melihat Yesus yang begitu daulatnya, begitu maha mulianya. Dia kaget dan dia tersungkur di depan kakinya. Alkitab mengatakan sama seperti orang yang mati. Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya dan berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan aku adalah yang akhir. Aku adalah Alfa dan aku adalah Omega." Artinya semua hidup kita tergantung Dia yang menentukan. Dia adalah yang awal, Dia juga yang akhir. Hidup kita semuanya ada di tangan yang bersangkutan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara lihat Yesus yang begitu maha mulia, begitu daulatnya untuk atasi kekuasaannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini berbahagialah. Saudara dikatakan saudara harus berbahagia. Kalau saudara ada yang membacakan, saya yang membacakan, dan saudara yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi saudara harus berbahagia. Hari ini saudara hadir di tempat ini dan mendengar, membaca dan mendengarkan tema ini, yaitu Yesus sudah dekat mau bikin dunia ini selesai. Dan saudara, Alkitab mengatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Saya percaya semua dari saudara pasti memiliki telinga. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, dengarlah baik-baik pesan Tuhan. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos selama 3 tahun. Dia tiap hari, kalau di sana ada doa fajar, pasti dia datang ke doa fajar. Kalau di sana ada menara doa, pasti dia datang ke menara doa. Ngapain? Dia berhubungan intim dengan Tuhan Yesus. Melalui hubungan intim ini disingkapkanlah apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Semua melalui hubungan intim. Oleh sebab itu, Gereja CK7 menyediakan fasilitas supaya saudara intim dengan Tuhan. Yang tidak mengerti, ya itulah masalahnya. Kalau yang tidak mengerti, mereka tidak mau bayar harga untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tibalah kita di Wahyu 2 ayat 3. Dia memberikan 7 gereja di bumi, di Turki Barat itu. 7 gereja. Dan 7 gereja itu ada kelebihan yang kelemahan. Dan kelemahan itu seandai kata kita harus perbaiki. Di pertama, dia menceritakan mengenai gereja di Efesus. Yang kedua, dia cerita mengenai Smyrna, kelebihan dan kekurangannya. Dan ketiga, Pergamus. Keempat, Tiatira. Kelima, Sardis. Keenam, Philadelphia. Dan Laodikia. Jadi dia menemukan bahwa gereja-gereja di bumi ini, atau yang dicontohkan, dilambangkan pada waktu itu gereja, 7 gereja di Turki Barat. Dia lihat seperti kota Efesus. Efesus, Anda lihat gambarannya, yaitu di bawah, di kanan bawah.
Efesus, jemaatnya luar biasa. Mereka melayani Tuhan luar biasa dikatakan. Tetapi Yesus mencela mereka, yaitu kasih mula-mula sudah hilang. Kamu boleh melayani gereja luar biasa hebatnya, tetapi kalau kamu tidak ada kasih mula-mula yang hilang. Anda bisa lihat dari Wahyu 2 ayat 4-5. Kasih mula-mula itu kalau hilang, maka firman Tuhan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Konsekuensi mana? Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Kalau tidak, maka Tuhan Yesus akan mencabut kaki Dian daripadamu. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Efesus melayani Tuhan luar biasa. Pelayanan rutinnya luar biasa hebatnya. Tetapi kasihnya, Tuhan bilang, sudah tidak ada. Maka jemaat yang hadir hari ini, ngeceklah Anda, introspeksi dirimu termasuk saya. Introspeksi, apakah pelayanan saya sama Tuhan Yesus hebat, tetapi kasih mula-mulanya sudah hilang. Kasih mula-mula, yaitu pertama kali kamu terima Tuhan Yesus, begitu rajinnya kamu mau tiap hari baca Alkitab, kamu mau rajin tiap hari doa, kamu mau rajin ketemu sama Tuhan Yesus. Adakah Anda sekarang masih lakukan? Kalau tidak, bertobatlah, termasuk saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan mencabut kaki Diannya daripada kehidupan kita. Jadi hadirat Tuhan tidak lagi ada di dalam hidup kita. Jadi kelemahan jemaat Efesus, yaitu melayanannya hebat sekali, tetapi kasih mula-mulanya hilang. Kasih mula-mulanya kalau hilang, kaki Dian akan dicabut. Saya berdoa, tidak ada satupun yang hadir pada hari ini mengalami kasih mula-mulanya yang hilang. Ingat baik-baik, kaki Dian akan dicabut dari hidupmu. Oleh sebab itu, bertobatlah agar Tuhan tetap hadir di dalam hidupmu. Itu kelemahan yang pertama, yaitu Efesus. Dan kita masuk ke kota yang kedua, yaitu kota Smyrna di atasnya. Kota Smyrna ini jemaatnya miskin dan susah, tetapi mereka mempunyai kelebihan. Mereka sekali mengenal Yesus, tetap mengenal Yesus, setia sampai mati. Artinya mereka otomatis dapat mahkota kehidupan. Nah, saudara berbicara mengenai mahkota, ada 5 mahkota yang Anda hadapi. 1, mahkota kehidupan, yaitu jemaatnya setia sampai mati. Kedua, kalau Anda rindu setiap hari berdoa, datanglah Yesus, datanglah, Anda dapat mahkota kebenaran. Kalau Anda pintar, bisa menguasai diri Anda dapat mahkota abadi. Ini semua mesti bayar harga. Kalau Anda memenangkan jiwa, maka Anda akan dapat mahkota kemegahan. Kalau Anda menggembalakan, misalnya menggembalakan gereja, menggembalakan pendoa, menggembalakan kul, menggembalakan rumah, Anda dapat mahkota kemuliaan. Dan mahkota-mahkota ini pada suatu saat di surga yang mulia akan dilemparkan di hadapan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara setia sampai mati, saudara akan menerima mahkota kehidupan.
Dan saudara tidak akan menderita apa-apa pada waktu kematian kedua mengintai kita. Kapan kematian kedua itu? Kematian pertama yaitu fisik. Secara fisik kita mati. Kematian kedua, seperti saya katakan, waktu kita mati fisik, roh kita meninggalkan kita. Kita tinggal tubuh dan jiwa, itu jenazah jadinya. Roh kita pergi ke surga atau neraka. Dan kematian kedua artinya berpisah selama-lamanya dengan Tuhan Yesus. Artinya kita dilempar ke dalam lautan api. Siapa-siapa yang akan menjadi mangsa di kematian kedua? Yaitu yang nggak percaya. Yang nggak percaya, nggak diselamatkan. Dan namanya, kalau sudah percaya, namanya ada di kitab kehidupan. Tahu-tahu dia kalah melulu perang lawan dosanya, namanya bisa dihapus. Dan ketiga, Wahyu 21 ayat 8, yaitu orang-orang penakut. Hati-hati kalau sedikit-sedikit takut. Orang yang tidak percaya, orang keji, orang-orang pembunuh. Bayangkan pembunuh loh. Makanya aneh sekali kalau teroris setelah dia membunuh, dia bisa masuk ke surga. Nggak masuk di common sense. Orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan pendusta juga. Ini akan mengalami kematian kedua. Jadi kematian kedua, perpisahan dengan Allah, ujungnya dilempar ke dalam lautan api. Siapa-siapa yang kandidatnya? Satu orang yang tidak percaya, Tuhan Yesus. Kedua, namanya dihapus oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia janji-janjinya dia nggak pernah menang. Ketiga, yaitu Wahyu 21 ayat 8, yaitu penyembah berhala, pembunuh, penakut, semua orang-orang yang tidak percaya ini akan mengalami kematian kedua. Nah saudara, kita sekarang masuk di kota Pergamus. Apa sih kelebihan dan kekurangan Pergamus? Anda lihat yang ketiga, itu Pergamus. Pergamus, tempat penyembahan kekaisaran, tempat penyembahan berhala. Mereka jemaat di situ kompromi dengan pengajaran sesat yang dibawakan oleh Biliam maupun Nikolaus. Tuhan cuma berpesan, bertobatlah kalau kalian pengajaran sesat. Makanya kita di gereja penting pengajaran itu. Jangan pengajaran sesat yang masuk ke kita. Kalau pengajaran sesat, tertutup pintu di surga yang mulia. Nah saudara lihat pengajaran sesat. Contohnya pengajaran Biliam maupun pengajaran Nikolaus. Pengajaran Biliam, yaitu Biliam itu nabi palsu yang menyarankan raja kafir, yaitu Balak, raja Moab, untuk mencobai bangsa Israel. Jadi dia mengizinkan menyembah berhala dengan kebejatan, dan ajaran dia mudah masuk kepada guru palsu tentunya, maupun pengkhotbah yang korupsi, yang mementingkan kebejatan maupun keduniawian. Nah saudara, itu pengajaran dari Biliam. Dan selanjutnya adalah pengajaran dari Nikolaus. Nikolaus sama seperti pengajaran Biliam, cuma ditambah lagi bahwa perzinahan diizinkan. Perzinahan, percabulan tidak mempengaruhi keselamatan. Enak sekali kalau betul-betul ini ada. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu pengajaran yang Biliam
maupun Nikolaus ajarkan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita tiba ke kota Tiatira. Tiatira, saudara lihat, itu yang keempat, kota Tiatira. Tiatira pusat perzinahan, yaitu pengajaran dari Isabel. Anda tahu Isabel adalah seorang ratu yang luar biasa. Suaminya Raja Ahab, karena pengaruh istrinya, suaminya juga jadi raja yang brengsek, kita sebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Isabel dia mengajarkan perzinahan dan penyembahan berhala kepada jemaat-jemaat di situ. Jadi Tiatira maupun Pergamus itu pengajaran-pengajaran sesat, dan semua diajarkannya kepada guru-guru palsu yang mengakunya sudah berbicara kepada Tuhan Allah. Jadi pengajaran sesat, hati-hati. 3 dan 4 Pergamus dan Tiatira itu semua pengajaran sesat yang terjadi di situ. Nah, saudara, lalu yang kelima, kota Sardis. Anda lihat kota Sardis letaknya di mana? Di Sardis itu ada sebagian jemaat yang masih benar, tetapi mayoritas itu udah mati secara rohani, dan sedikit yang setia kepada Tuhan Yesus. Sedikit sekali orang yang menolak, yaitu bertekun di dalam iman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus bilang, jemaat di Sardis, bila engkau menang atas dosa ini, namamu senantiasa ada di kitab kehidupan. Tapi kalau kamu kalah, maka namamu akan dihapus dari kitab kehidupan. Itu yang kelima. Yang keenam, yaitu Philadelphia. Philadelphia jemaatnya luar biasa. Ya, setia, mematuhi firman Tuhan, dan gak pernah menyangkal Yesus. Dan mereka memiliki kunci Daud. Artinya kalau dibuka, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Mereka menantikan Tuhan. Mereka mendapat otomatis mahkota kebenaran karena mereka tekun menantikan Tuhan. Apa dampaknya? Jemaat Philadelphia, suatu hari akan ada percobaan, hari pencobaan. Hari pencobaan itu akan dilindungi oleh Tuhan. Dan ada berita kepada jemaat di Philadelphia bahwa Yesus akan datang segera. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tinggallah satu lagi, yaitu jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia. Jemaat itu super kaya semua karena bisa bikin minyak, bisa bikin wool hitam, semua pokoknya hebat sekali. Mereka bisa bikin semuanya. Saudara kalau tahu Laodikia, letaknya adalah antara dua sumber air, yaitu Hierapolis dan Kolose, air dingin dan air panas. Hierapolis sumber mata air panas, Kolose sumber air dingin. Kalau itu berdua ngalir di Laodikia, maka Tuhan bilang, kamu mendingan panas atau mendingan dingin? Jangan suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Dengar baik-baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus nggak suka kalau saudara suam-suam kuku. Artinya setengah Tuhan Yesus
setengahnya masih mamon. Anda to be or not to be. Itu permintaannya daripada Yesus. Kalau Anda suam-suam kuku, maka akan dimuntahkannya. Lalu Tuhan bilang, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Artinya Anda harus bayar harga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bayangkan jemaat Laodikia sudah hebat. Oleh sebab itu, kalau kita tidak setengah-setengah, setengah melayani Tuhan, setengah cari uang, maka Tuhan Yesus akan bilang, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Artinya Anda harus bayar harga untuk menjadi jemaat yang taat, setia sampai mati. Nah, kedua, Tuhan Yesus bilang, belilah daripadaku juga pakaian putih, supaya kamu kelihatannya rohani tidak telanjang. Ya, kelihatannya mereka kaya, tapi di depan Tuhan Yesus mereka miskin. Lain seperti di Smyrna. Mereka susah miskin, tetapi di depan Tuhan Yesus mereka kaya sekali. Kenapa? Karena mereka setia sampai mati. Dan Laodikia, saudara, Yesus bilang, belilah minyak untuk melumasi matamu supaya kamu melihatnya dengan jelas. Apa yang benar, apa yang tidak benar. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita introspeksi diri kita. Setelah mendengarkan firman ini, Yesus berkata, berbahagialah kalau saudara sudah membaca dan mendengarkan. Dan ini sudah saya akhiri. Saudara sudah mendengar semuanya. Tinggal reaksi Anda. Mau berubah atau tidak. Itu diserahkan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Nomor 1, Efesus. Jemaatnya luar biasa. Tetapi kasih mula-mulanya hilang sama sekali. Untuk itu kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah malas datang ke ibadah? Apakah kita sudah malas berdoa, membaca Alkitab? Datang ke doa fajar atau ke menara doa, kita sudah malas. Nggak mau, nggak ada waktu lagi. Padahal dikatakan Anda harus bayar harga. Belilah emas daripadaku yang telah dimurnikan. Suatu peringatan buat kita untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kedua, jemaat di Smyrna. Mereka miskin, mereka susah, tapi mereka setia sampai mati. Itulah yang Yesus harapkan dari Anda semuanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Walaupun badai hidupmu, badai pernikahanmu menghadapi ujian. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, begitu banyak saya melihat. Untuk sebuah jabatan, rela Yesus dijual. Untuk sebuah percintaan, rela Yesusnya dijual. Apakah itu benar? Apakah itu setia sampai mati? Hari ini, introspeksilah diri kita masing-masing, termasuk saya. Apakah saya tidak lagi setia? Sudah tidak ada waktu lagi melayani Tuhan. Begitu gampang menjelaskannya. Maaf ya bang, saya tidak ada waktu lagi untuk melayani, sibuk sekali saya. Maaf ya bang, saya lagi waktu pacaran nih. Pacar saya nggak suka saya ke gereja. Apakah Anda termasuk rombongan ini? Firman Tuhan cuma berkata, bertobatlah kalau Anda termasuk rombongan ini. Dan ingat baik-baik, pengajaran sesat itu harus ditiadakan. Pengajaran sesat Anda lihat sudah
pengajaran Bileam, pengajaran Nikolaus, pengajaran Isabel, semua tidak lain yaitu supaya percabulan diizinkan kembali, perzinahan diizinkan, penyembahan berhala diizinkan. Padahal Yesus sudah peringatkan kita, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara diminta tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Apakah saudara ada berdoa, Tuhan, datanglah Tuhan. Biarlah saya dijemput segera oleh Tuhan Yesus. Apakah Anda berdoa demikian? Dan yang terakhir, jangan suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin. Mayoritas gereja banyak yang demikian jemaatnya, suam-suam kuku. Ingat, Yesus sudah mengatakan akan dimuntahkan dari mulutnya. Oleh sebab itu, kamu harus beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, pakaian putih, dan minyak untuk melumasi matamu, supaya matamu tidak melihat ketelanjangan rohanimu. Terima kasih. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih Bapak untuk firman yang sudah sampaikan. Terima kasih Roh Kudus, biar kami bertobat melalui firman ini. Kami tidak mau Tuhan suam-suam kuku. Kami tidak mau lagi Tuhan kasih mula-mula itu hilang di dalam hidup kami. Kami tidak mau lagi Tuhan ke gereja yang pengajarannya sesat Tuhan. Kami tidak mau lagi. Kami mau tekun dan setia sampai mati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan merubah kehidupan kami, agar kami benar-benar di dalam-Mu dan menemukan kemuliaan-kemuliaan sampai Maranatha Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih banyak ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati kami semuanya. Karena firman-Mu itu yang menuntun hidup kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih kami mengucap syukur ya Bapak buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra ya Tuhan, yang Kau utus ke tempat ini ya Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Bapak. Tuhan, pengurapan-Mu menyertai hamba-Mu, perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna ya Abah terus ada atas hamba-Mu. Engkau yang memberkati pelayanan hamba-Mu, memberkati keluarganya ya Tuhan. Apa saja yang berbuat tangannya dibuat berhasil, dan biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala cabang kami GBI Pondok Indah, sekaligus gembala Rayon 1A, Bapak Pendeta James Selo Pranoto beserta keluarganya. Engkau urapi hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Penyertaan, perlindungan, pertolongan-Mu sempurna atas hamba-Mu dan keluarganya ya Tuhan. Untuk Ibu Well dan Jennifer Jeremy, bahkan keluarga besarnya ya Tuhan, Engkau memberkati dengan limpahnya ya Tuhan. Penyediaan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan terus boleh ada dan nyata atas hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapa di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, untuk terus ya Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, dan melalui hamba-Mu ini Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami,
Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo berserta keluarganya. Tuhan, kiranya kasih setia, anugerah, penyertaan, perlindungan-Mu menyertai, melingkupi hamba-Mu ya Tuhan berserta keluarganya. Engkau urapi hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan di dalam visi misinya ya Tuhan, yang datangnya daripada-Mu hari lepas hari Tuhan, untuk boleh membawa jemaat-Mu ya Tuhan, GBI Gatot Subroto, untuk lebih lagi hari lepas hari semakin ya Tuhan berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati dalam kesehatan pelayanannya ya Tuhan lebih lagi. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan kami percaya ya Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini dalam menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keempat wakilnya ya Tuhan, bahkan keluarga besarnya di dalam menopang pelayanan gembala sidang kami. Berkati juga hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, biarlah kesatuan hati yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan, itu boleh ada atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Bapa, kami mengucap syukur atas pemulihan demi pemulihan yang boleh terjadi atas bangsa negeri kami ini, khususnya di dalam kesehatan dan ekonomi. Kami percaya ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi bangsa kami. Bangsa kami ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam rencana-Mu, ada di dalam hati-Mu dan pikiran-Mu ya Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin beserta jajaran pemerintahan yang ada ya Tuhan, dari pusat bahkan sampai ke daerah. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan melimpahkan kepada mereka takut akan Tuhan ada atas mereka ya Tuhan, dalam setiap kebijakan dan keputusan yang mereka ambil, itu semua datangnya daripada-Mu ya Tuhan, dan boleh mendatangkan hal-hal yang baik, terobosan demi terobosan boleh terjadi atas bangsa ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, dan kami percaya kesejahteraan yang daripada-Mu, keamanan yang daripada-Mu Tuhan berlimpah-limpah atas bangsa kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya kasih setia anugerah-Mu boleh menyertai jemaat-Mu juga ya Tuhan. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang memberkati ya Tuhan segala yang dikerjakan ya Tuhan. Jemaat-Mu ya Bapa, baik yang bekerja, berusaha, yang bersekolah, Engkau Tuhan yang membuat berhasil apapun yang dikerjakan ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa atas semua yang Engkau kerjakan ya Tuhan, atas kami semuanya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Berkati semua jemaat-Mu. Pengurapan Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu. Ira syantara bata kurekara syantara bata kurekara syantara. Ira yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan perkaya. Tuhan, berkat-Mu melimpah atas setiap jemaat-Mu. Terima kasih untuk pengurapan-Mu yang dahsyat. Kami serahkan dan percayakan hari ini semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Oh, rasyantara bataku rekara syantara. Ira syantara penuh melimpah ya Tuhan. Kemuliaan-Mu telah turun atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih membuat kami terus semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan, sebelum kami berpisah ya Tuhan, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap hamba-hamba-Mu mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai bakat sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya. Shalom.